Ya, selamat bertemu lagi dengan saya pada season acara pelajaran seni musik ya, yang terutama bagi anak-anak saya, siswa siswi SMA Negeri 5 Palangkaraya. Ya, selamat datang, selamat belajar, terutama untuk kelas 11 ya. Pada season kali ini Bapak akan ajarkan pelajaran seni musik untuk kelas 11, yaitu materi kita pada saat ini yaitu pelajaran teknik dasar bermain gitar. Ya, tentu saja gitar adalah alat yang familiar bagi masyarakat kita ya, masyarakat Indonesia. Dimanapun gitar itu sangat terkenal ya, di mana-mana, di kampung, di pos ronda, di kelompok-kelompok pemuda ya, di mana-mana gitar itu sangat familiar dan gampang dicari, gampang didapat, gampang dimainkan. Ya, pada kali ini Bapak ingin mengajarkan pelajaran gitar, namun pertama Bapak akan jelaskan dulu jenis-jenis gitar. Ya, jenis-jenis gitar. Jadi gitar itu ada berapa jenis? Terbagi dua dulu gitar ya. Pertama gitar akustik. Akustik ya seperti ini. Gitar akustik yaitu tanpa memakai elektrik ya, tanpa memakai listrik. Itu yang dinamakan gitar akustik. Yang kedua gitar elektrik. Ya, gitar elektrik. Nah, ambil gitar elektrik ya. Nah, ini adalah gitar elektrik. Jadi untuk membunyikannya memakai aliran listrik ya. Nah, jadi masing-masing gitar ini ada teknik secara khusus memainkannya ya. Jadi gitar itu merupakan instrumen yang unik ya. Nah, gitar adalah merupakan alat instrumen yang unik. Mengapa unik? Karena pertama, gitar itu mudah dibawa. Ya, gitar ini gampang. Kita kalau main bisa dibawa camping, bisa bawa ke pantai, ke tepi sungai, ke hutan, berkemah. Gampang ditenteng ya gitar. Nah, jadi itu kelebihannya. Dan bisa memainkan harmoni. Ya, harmoni itu maksudnya akor-akor ya. Nah, akor-akor gini. Jadi alat musik di dunia ini yang harmonis itu ada dua. Pertama piano dan gitar. Nah, maksudnya harmonis itu bisa beberapa suara ya. Bisa untuk mengiringi. Nah, termasuk gitar. Jadi salah satunya gitar ya. Tadi ada dua macam, gitar elektrik dan akustik. Dan melalui perkembangan sekarang ditambah lagi satu, elektrik, akustik, dan akustik elektrik. Ya, akustik elektrik itu dia gitarnya akustik tapi elektrik juga bisa. Ya, seperti ini ya. Nah, ini ada tempat sepulnya ya. Tempat sepul untuk elektrik. Tapi dia juga ada lubang resonansi. Jadi dimainkan tanpa listrik juga bisa. Ya, elektrik bisa, akustik bisa. Elektrik tinggal pakai jack, kita cari speaker. Ya, jadi kali ini yang kebetulan Bapak pegang ini adalah gitar jenis klasik. Ya, jadi gitar akustik terbagi lagi menjadi dua. Gitar klasik yang memakai tali nelon ya, tali nelon ini, dan gitar folk. Gitar folk itu memakai senarnya kawat. Ya, biasanya itu dipakai untuk lagu folk, lagu country ya, dan sejenisnya. Nah, yang kebetulan Bapak pegang ini adalah gitar klasik. Ya, yang senar nelon. Nah, masing-masing gitar folk dan klasik itu ada secara khusus teknik memainkannya ya. Nah, kali ini Bapak akan ajarkan, dan kebetulan di sini ada gitar nelon, gitar klasik. Ya, itu.
Salah satu keunikan gitar tadi, gampang dibawa kemana-mana. Ya, kalau kita berkemah, camping, piknik, bisa dibawa. Kalau piano kan berat. Berat ya, harus pakai pickup. Nah, itu. Pertama, Bapak ajarkan dulu, yaitu tadi sudah kita bahas jenis-jenis gitar ya, akustik, elektrik. Akustik dibagi menjadi gitar apa tadi? Klasik yang senar nelon, dan gitar folk ya, yang senarnya kawat. Jadi umumnya gitar klasik dia bentuknya lebih gini, gemuk ya, pendek. Nah, kalau gitar apa tuh tadi itu folk, dia lebih panjang lehernya. Nah, sekarang kita bahas bagian dari gitar ya. Bagian dari gitar. Gitar ini pembagiannya ada namanya ya. Ada nama-namanya. Kita lihat kalau di sini, nah pertama ini kepalanya ya. Disebut headstock, kepalanya. Terus ini tuning fork. Ya, alat untuk menyetimnya. Yang ini besi-besi ini disebut fret atau ruas ya. Terus ini bodinya, body. Ini neck, lehernya. Ya, jadi itu. Nah, adapun steman gitar ya. Gitar ini ada bersenar 6. Masing-masing senar ini ada nama nadanya ya. Standar dunia ya. Walaupun pada sekarang gitar itu macam-macam ya. Ada yang senar 7 seperti punya Stevie Vai ya. Senar 12, tapi pada umumnya dia senar 6. Ya, standar dunia ini sudah. Senar 6 ya. Nah, ditetapkan oleh dunia karena penemu gitar ini yaitu dari orang apa? Spanyol ya, dari bangsa Spanyol penemu gitar. Tapi sebelum gitar ada yang lebih tua lagi. Yang lebih tua yaitu sejenis seperti mandolin ya, litar, kecapi, itu lebih tua dari gitar umurnya. Jadi gitar ini melalui perkembangan. Jadi kita bahas tadi senar ya. Senar pertama ini standar internasional ya, musik modern. Senar pertama itu nadanya E ya, E. Nah, ini namanya kalau kita tekan gini open string. Open string itu senar terbuka tanpa dipencet. E ya. Senar 2 nadanya namanya B. Senar 3 G. Senar 4 D. Senar 5 A. Senar 6 E. Nah, ini sudah standar internasional. Jadi namanya musik modern itu stimannya sama seluruh dunia ya. Nah, itu musik modern dia ada punya standar. Punya standar internasional ya. Stimannya. Ini tadi namakan open string. Ya, open string ya namanya. Ya, tadi kita membahas open string ya. Open string itu senar yang terbuka ya, open terbuka. Jadi tidak ditekan. Tali 1 tadi kita ulang lagi, E, B, G, D, A, E. Nah, bagaimana cara menyetemnya? Nah, ini permasalahan bagi anak-anak yang baru belajar gitar, cara menyetem. Pertama, karena gitar ini adalah alat musik modern, otomatis dia standar nadanya berpacu pada standar dunia ya. Jadi kita bisa pakai piano atau itu ya, garpu tala. Jadi E ini sama dengan E di piano. Nah,
sama. Cara menyetimnya, nah ini ada fret ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ini fret pertama, fret kedua, 3, 4, 5. Nah, tekan fret kelimanya, senar 6. Disamakan dengan senar open string ke-5. Nah, apabila dia sama, nah ini nggak sama ya. Nah, kalau sudah sama, kita lanjut ke bawahnya lagi. Tekan di fret ke-5, senar 5, dibunyikan dengan senar 4 open string. Kalau sudah sama, lanjut lagi ke bawah, senar 4 fret ke-5, tuh 2, 3, 4, 5. Nah, disamakan dengan senar 3 yang nada G tadi ya. Kalau sudah stem, kita lanjut ke bawah. Nah, ini beda sedikit. Ini ke fret keempat tuh, 2, 3, 4. Nah, senar 3 fret keempat disamakan dengan senar 2 open string. Nah, ya. Kalau sudah sama, kita kembali lagi ke bawah lagi ke ke senar 2 fret ke-5. Tuh 2, 3, 4, 5. Disamakan dengan senar 1. Nah, kalau sudah, berarti gitar Anda sudah stem. Nah, itu adalah cara menyetemnya. Cara kedua, disamakan dengan nada piano tadi. Kalau E, cari nada E di piano. B, G, D, A, E. Nah, itu ya cara menyetem gitar. Nah, terus kita kan tidak mungkin main tanpa memetik, tanpa memencet. Nah, sekarang Bapak akan jelaskan lagi nama nada-nada setiap fret. Ingat, ini tadi fret ya. Fret setiap ruas ini ada garis besi fret. Nah, ini setiap nada ini ada namanya. Apabila tadi open string di E, nada E ya. Apabila di sini jaraknya setengah ya. Jadi setiap fret ini jaraknya setengah ini. Jadi jaraknya setengah ya, perlu diingat dasar gitar setiap fret jaraknya setengah ya. Nah, berarti kita mulai dari senar 1 open string ya, open string ini nadanya apa tadi? E ya. Nah, kalau kita pencet sini E naik setengah jadi F. E, F naik setengah menjadi Fis. Naik setengah G, naik setengah Gis. Naik setengah lagi A. Dan seterusnya. Ya, jadi prinsipnya setiap fret jaraknya setengah. Begitu juga di atas ini. Nah, nanti kita lihat ada catatannya ya. Ada catatannya nanti supaya anak-anak siswa-siswa SMA Negeri 5 mudah, nanti ada Bapak tunjukkan catatannya. Ya, catatannya ya begini ya. Nah, ini.
Ya, jadi supaya lebih jelasnya Bapak akan gambarkan ya nama nada-nada di fret ini tadi. Ya, Bapak gambarkan nama nada ini ya kelihatan ya ini ya. Ya, sudah kelihatan ya. Nah, jadi kita bikin ini adalah senar gitar ya. Ada 6 ya. 1 2 3 4 5 6. Nah, ini fretnya. Fretnya dan seterusnya ya. Kalau digambar terus sampai sana nanti nggak cukup, papan tulisnya kecil. Ini tadi open stringnya, senar pertama tadi apa? Ada yang masih ingat? E ya. Senar pertama E. Senar kedua B. Senar ketiga tadi namanya G. Senar 4 D. Senar 5 A. Senar 6 E. Nah, jadi ini yang tanpa dipencet tadi dinamakan open string. Ya, open string, senar yang tidak dipencet. Nah, saya katakan tadi setiap fret jaraknya setengah. Kalau kita di sini memencet nada ini berarti E naik setengah jadi apa? F ya. F naik setengah lagi jadi peace. Naik setengah lagi jadi G. Terus B naik setengah jadi C ya. C. Ya. Jadi C. Ini lagi naik setengah C jadi cis. Naik setengah lagi menjadi D. Senar 3 lagi ya. G naik setengah menjadi gis. Naik setengah menjadi A. Naik setengah lagi menjadi bass ya. D senar 4 lagi ya. D naik setengah menjadi dis. Menjadi E. F. Ini A menjadi bass. B. C. E ini sama. F bis G. Nah, ini tidak usah ditulis lagi ke sini, ini otomatis. G naik setengah. Kita lihat di sini G naik setengah menjadi gis. Naik setengah lagi A dan seterusnya. Ya, ini yang paling penting dihafal. Ya. Jadi ingat prinsipnya, setiap fret itu setengah dia. Ya, setengah. Nah, kalau Bapak contoh mainnya tadi ya. E ya. Setengah. Setengah. Setengah lagi. E, F, bis, G, gis, A, bass, B, C, cis, D, dan seterusnya. Ini juga. Nah, itu dalam teknik gitar nanti ya, etude atau teknik gitar ada dilatih cara memainkan tangga nada kromatis ya. Kalau jarak setengah itu dinamakan kromatis. Jadi gini. Nah, itu untuk melatih. Nanti kita akan melewati itu ya. Ini masih belum.
Jadi ini sekedar selingan. Jadi itu tadi nama nada. Ya, sekarang setelah kita mempelajari nada-nada setiap fingerboard dalam bermusik atau bermain gitar, tadi dikatakan gitar itu adalah alat harmonis dan juga melodis. Harmonis itu untuk mengiringi ya, main akor gini. Nah, ini harmonis, untuk mengharmoni maksudnya. Gitar juga alat melodis. Maksudnya melodis itu bisa juga dia bermain melodi. Ya, kalau dalam band misalnya kan ada lead gitar katanya, gitar melodi. Ya, itu tugasnya dia memainkan melodi. Nah, dalam gitar akustik juga ada ya melodi. Nah, untuk melatih melodi kita harus menguasai atau melatih tangga nada. Ya, tangga nada itu dasar untuk memainkan melodi ya. Ibaratnya tangga nada itu adalah suku kata ya, dalam bahasa. Suku kata adalah tangga nada. Ya, terus suku kata kalau digabung menjadi apa? Kata. Menjadi kata-kata adalah melodi ya. Terus lebih luas lagi, kata-kata kalau disambung menjadi kalimat. Nah, melodi digabung menjadi sebuah tema misalnya. Nah, ini namanya apa? Ini namanya sebuah tema ya, sebuah tema lagu. Rangkaian melodi menjadi tema. Nah, tema lagi lebih luas lagi, dirangkaikan tema menjadi sebuah komposisi lagu. Ya, lagu adalah cerita. Ya, lagu itu adalah cerita. Jadi tema digabung menjadi sebuah lagu. Nah, jadi dasarnya tadi paling dasar tangga nada ya, paling basicnya. Jadi kita belajar tangga nada. Dalam musik barat ada dinamakan tangga nada mayor dan minor. Nah, kita coba pertama tangga nada mayor ya, yang dimulai dari do. Ini Bapak mainkan di C. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Satu oktav. Kalau dua oktav, nah itu adalah tangga nada. Jadi dari tangga nada ini kita bisa membentuk sebuah apa tadi? Sebuah apa anak-anak? Melodi ya. Jadi dasarnya tangga nada. Kalau tidak tahu tangga nadanya kita bingung main melodi nanti. Jadi sebuah melodi asalnya dari dibentuk oleh tangga nada. Jadi ada tangga nada mayor, minor. Nah, nanti kita untuk pertemuan selanjutnya ya. Kalau kita bahas tangga nada minor lagi lebih panjang lagi ya tema kita, bahasan kita. Nah, mungkin lebih lama lagi. Jadi kita bahas yang mayor dulu, tangga nada yang mayor ya. Nah, bagaimana cara mengetahui tangga nadanya ya? Tangga nada C mayor yaitu do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Kalau not baloknya C, D, E, F, G, A, B, C. Nah, dari ini tadi ya, kita mengetahui tadi C, D, E, F, G, A, B, C. Dari C ya, C, D-nya open string, D, E, F, G, A, B, C. Nah, mungkin agak sulit ya gitu kelihatan. Jadi Bapak mainkan aja lagi pakai gitar ya supaya lebih kelihatan.
Jadi C letaknya di mana ya? Letaknya di fret ketiga. Jadi hitung ini, ingat fret ya, 1 2 3. Fret ketiga senar ke 5. Nah, nada C. D di open string senar 4. Nah, open string tuh tidak usah dipencet. Nah, sambil garuk-garuk kepala gini. E, F, G, open string. Nah, open string. B, open string lagi. Nah, jadi itu. Nah, jadi itu tangga nada. Ya, tangga nada. Nanti banyak tangga nada mayor. Itu ada 12 tangga nada ya. Minor juga terbagi lagi, minor asli, minor melodis, minor harmonis, minor apalagi cigana, banyak ya, tapi dasarnya adalah minor asli ya. La si do re mi fa sol la sol fa mi re do si la. Ini minor asli. Jadi minor ada terbagi 4 tadi ya. Minor asli, melodis, harmonis, dan jigana. Minor jigana itu minor dari Timur Tengah ya. Jadi itu contohnya lagu-lagu minor, enak sekali ya, lagu-lagu dari minor itu banyak dari daerah Timur Tengah ya. Dan seterusnya. Jadi enak kalau kita menguasai melodi, itu mempermudah kita untuk menyusun, membuat lagu ya. Jadi syarat membuat lagu kita menguasai melodi, tangga nada dulu ya. Tangga nada, melodi, membuat kalimat, tema, baru jadilah sebuah lagu ya. Nah, jadi itu. Nah, apabila tadi kita sudah membahas tangga nada ya, tangga nada mayor ya, kita mulai dari C mayor aja dulu. Nah, anak-anak nanti dilatih tangga nada itu C dulu ya pertama. Nanti kalau sudah bisa meningkat ke D, E, F, dan minor nanti. Jadi harus bertahap ya. Nah, selanjutnya yang tidak kalah pentingnya, kita sudah tadi belajar tangga nada ya, teknik untuk memetiknya ya. Jadi permainan gitar akustik ya terutama ada beberapa teknik cara memetik dengan tangan kanan ya. Jadi ini pertama menggunakan jempol. Ya, ini teknik pertama, menggunakan jempol, yaitu dia kalau ini down up ya. Jadi Bapak menggunakan teknik yang turun semua ya. Jadi gini, tam tam tam. Nah, ini turun. Sekarang yang kedua, ada teknik lagi kombinasinya turun naik tapi memakai jempol. Nah, jadi kita lihat di sini. Turun naik, turun naik. Nah, kita coba tangga nada.
Jadi teknik selanjutnya tadi memakai jempol ya, turun naik, down up down up. Sekarang menggunakan apa ini? Jari telunjuk. Ya, telunjuk. Nah, biasanya dia dijepit gini ya. Jepit gini. Ini juga ada dua macam cara, turun naik ya. Nah, ini tanpa menggunakan pick. Nah, biasanya kan ada, terutama kalau gitar melodi atau elektrik, dia ada pakai bantuan, pakai picking ya namanya. Ini pakai pick ya. Pick. Jadi ini juga memakai teknik turun naik juga. Down up. Nanti cara melatihnya ya pelan-pelan gini, cara melatihnya turun naik. Turun naik, turun naik, turun naik, turun naik. Naik, turun naik, turun naik, turun naik. Nah, itu. Ya, jadi teknik selanjutnya tadi setelah memakai picking ya, pick. Ini memakai di dalam istilah klasik ada dinamakan apoyando. Jadi memakai jari telunjuk dan jari tengah ya. Nah, jadi dia berganti kayak orang berjalan gini. Nah, ini berjalan. Jadi jadi itu teknik apoyando. Terus banyak lagi ya, ada di dalam klasik juga adalah teknik petikan arpeggio. Nah, ini memakai 4 jari ya, jari telunjuk, tengah, jari manis, kelingking. Jadi ini yang familiar dalam musik klasik ya, petikan. Nah, ini petikan. Nah, jadi kita sampai pelajaran inti pelajaran gitar yang berstyle klasik, dia banyak sekali menggunakan begini. Nah, ini contohnya Bapak mainkan yang memakai petikan. Jadi itu yang banyak sekali dipakai dalam musik klasik ialah teknik petikan arpeggio. Nah, jadi yang Bapak terangkan ini adalah teknik-teknik dalam bermain gitar akustik ya. Akustik yang bertipe klasik. Jadi masih ada lagi banyak ya. Jadi gitar itu termasuk instrumen yang unik ya, luas. Nah, lain jenis gitar agak beda lagi tekniknya. Gitar rock, gitar elektrik, gitar jazz itu beda-beda lagi. Nah, misalnya sekarang yang sedang sering didengar oleh anak-anak istilahnya finger ya, finger style. Nah, sebenarnya finger style itu sudah ada sejak zaman klasik dulu ya, seperti ini tadi.
itu sebenarnya fingerstyle kalau istilah sekarang kan. Tapi fingerstyle itu dari zaman klasik sudah ada sebenarnya. Cuma istilah yang lebih ngetren ya, fingerstyle katanya. Seperti Alip Ba Ta ya. Terkenal gitaris fingerstyle. Nah, jadi itu keunikan gitar, dia bisa main harmonik, gampang dibawa kemana-mana. Enak kan kita main di pantai, di gunung, di puncak, main-main gitar kan asik kita main petik-petik gitu ya. Jadi itu sebagian dari teknik fingerstyle ya istilah sekarang. Kalau dulu itu namakan arpeggio katanya. Arpeggio, main solo gitar. Jadi fingerstyle itu maksudnya gaya fingerstyle dia bermain melodi sekaligus dia memainkan iringan dan sekaligus bass dalam satu gitar. Jadi itu dikatakan orang istilah fingerstyle ya. Nah, dia memainkan ritme, pola ritme, melodi dan bass. Oh, tadi belum Bapak ajarkan ya, akor-akor. Nah, jadi syarat untuk menguasai fingerstyle dia harus menguasai akor dulu, menguasai bass, menguasai pola ritme ya, menguasai melodi. Jadi gabungan ketiga itu makanya adalah fingerstyle. Nah, Bapak contohkan sebuah lagu fingerstyle. Ini Bapak ini spontan ya. Mengapa spontan? Karena sudah terlatih, kita mengetahui sudah posisi akor, posisi tangga nada, posisi bass, jadi otomatis kita main misalnya. Nah, jadi kalian dengar ada bassnya, ini bassnya, akornya di bawah. Jadi melodi bersama-sama dengan akor, dengan bass. Nah, itu ya. Jadi itu. Nah, tapi untuk menuju fingerstyle harus ada banyak yang kita kuasai dulu ya, terutama melodi tadi, pola ritme. Nah, pola ritme itu pola iringan ya, pola irama. Nah, maksud pola ritme, sebelum pola ritme kita harus belajar akor dulu. Wah, ini jangan melangkah dulu. Belajar akor dulu, C ya. Ini misalnya C. Akor C ya. F, G. Nah, bagaimana kita membuat pola irama dengan akor C ya. Pola irama itu ibaratnya kita lihat keyboard ya, elektron, ada irama bossas, irama samba, irama dangdut, irama keroncong, apalagi 8 bit, banyak kan itu style-style ya. Itu bisa kita mainkan juga dengan gitar ini, pola iramanya. Misalnya 8 bit, dum tak dum dum tak dum dum dum. Di samping petikan ada istilah lagi, saya tadi lupa Bapak jelaskan, ada yang sering dilakukan oleh anak-anak muda ya, yaitu genjreng. Ya, istilah gaulnya genjreng, tapi dalam musik itu strumming, ya, strumming.
strumming. Nah, ini genjreng. Kalau istilah gaulnya genjreng, genjreng. Nah, itu pun ada tekniknya, genjreng itu. Ada teknik dan ada notasinya ya. Ada notasinya. Strumming ya. Misalnya itu banyak digunakan untuk ritme gitar ya, misalnya strumming. Strumming ya, genjrengan ya istilah di pergaulannya. Terus polaritma itu banyak sekali ya, banyak sekali polaritma. Kita contohkan lagi. Bapak tidak akan bisa jelaskan satu persatu polaritma karena polaritma ini ada ratusan ya, ratusan jenis. Misalnya samba ya, bossas ya,